Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Hanifatul Fazila Dwi Nurgian di acara Inspirasi Sore. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Teh Firda. Beliau adalah mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selain itu, Teh Firda ini juga sebagai seorang penulis. Nah, boleh disebutkan Teh untuk judul bukunya udah terbit apa aja nih Teh bukunya? Oke, udah ada 2 buku ya. Yang pertama judulnya itu Bila Kecewa Kembali Menyapa, dan yang kedua itu adalah Pada Akhirnya Kita Akan Sendiri dan Berhenti. Nah, tuh teman-teman, bagi yang tertarik dengan bukunya Teh Firda bisa ya follow IG-nya Teh Firda, nanti saya cantumkan di sini ya. Oke, nanti kalau misalnya mau beli bisa langsung DM di IG-nya Teh Firda aja. Nah, tadi kan teman saya di acara Inspirasi Pagi, teman saya sudah membahas mengenai imajigrasi. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai topik menjadi penulis produktif, mengatur waktu dan meningkatkan kedisiplinan. Nah, kebetulan kan narasumber kita ini dibilang masih cukup muda ya, masih semester 2, tapi beliau sudah bisa menerbitkan 2 buku. Nah, pasti teman-teman juga penasaran nih, kok bisa sih gitu ya, kan lagi sibuk kuliah tapi bisa tetap produktif untuk menciptakan sebuah karya gitu. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas nih tentang kedisiplinan, bagaimana cara mengatur waktunya Teh Firda agar bisa menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Oke, kan Teh Firda ini tuh sekarang lagi sibuk kuliah ya Teh ya. Nah, tapi Teh bisa tetap produktif nih dalam menulis buku. Kira-kira ada gimana sih Teh cara mengatur jadwalnya, atau ada nggak sih Teh rutinitas atau cara khusus yang Teteh terapkan dalam kehidupan sehari-hari Teteh gitu? Ya, untuk ngatur jadwal ya. Jadi saya itu punya target setiap harinya tuh harus membuat 10 halaman. Nah, itu sebenarnya random aja kita lakuin itu, misalkan pada saat sambil cuci baju nih, sambil nunggu mesin cuci muter, nulis, buka laptop, itu pagi-pagi kayak gitu sampai malam, kadang lanjutin nulis lagi. Jadi itu sebelum menulis tuh udah ditentuin dulu nih berapa topik yang hari ini mau dibahas. Jadi kayak kalau lagi keluar perjalanan ke kampus, lihat hal-hal yang menginspirasi, nemu aja gitu, oh ada bayangan ini yang mau dibahas. Jadi gitu sih ngatur waktunya. Berarti, tapi pernah nggak sih, kan tadi targetnya itu 1 hari 10 halaman, tapi pernah nggak sih kayak ngalamin, di 1 hari ini tuh saya full kegiatan banget nih, terus akhirnya target yang 1 hari 10 halaman itu nggak tercapai gitu? Pernah banget. Jadi ditargetin 1 hari itu 10 halaman. Ada beberapa kali target itu nggak tercapai, tapi yang paling penting dibalikin lagi. Yang penting dalam 1 hari itu saya menulis. Yang penting ada tulisan, ada karya di 1 hari itu, meski nggak nyampe 10 halaman. Gitu, berarti emang harus dirutinitasin tiap harinya ya, biar nggak lupa juga ya tentang alur ceritanya gitu kan. Kadang tuh kita kebanyakan istirahat malah nanti lupa gitu kan Teh. Konsisten ya. Iya, benar-benar. Terus ada nggak sih Teh nih tantangan utama yang sering dihadapin oleh Teteh dalam mengatur waktu, dan gimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, tantangan yang paling utama itu adalah sebenarnya soal waktu ya, karena kita harus bisa bagi waktu kapan menulis, kapan mengerjakan tugas kuliah, kapan rapat organisasi, dan itu ketiga-tiganya itu harus bisa dilakukan, harus benar-benar bisa konsisten untuk bisa melakukan ketiganya. Nah, untuk mengatasi tantangan waktu tersebut adalah kembali lagi kita mengingat bahwa punya target, punya tujuan yang harus dicapai, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau semisal ada kendala di hari tersebut untuk melakukan terkhusus menulis buku ya, kita mengingat kembali bahwa target kita, tujuan kita untuk menulis itu apa, kapan waktu target kita untuk menerbitkan buku itu, sehingga kesulitan-kesulitan itu bisa diatasi karena kita mengingat tujuan kita apa, target kita kapan. Oke, berarti emang harus dikuatin dulu nih ya tujuannya tuh mau apa ya, supaya kita nggak putus di tengah jalan ya. Oke, tapi kan gini ya Teh, kan sekarang tuh anak muda tuh lagi sering-seringnya main sosmed, main TikTok, main IG, dan kadang tuh saya sendiri juga ya kalau misalnya lagi scroll TikTok atau main IG tuh kadang suka lupa waktu gitu. Nah, dari Teteh tuh
pernah ngalamin gitu juga nggak sih kayak kayak kelamaan gitu untuk main media sosial sampai lupa untuk mengerjakan target yang sudah teteh tentukan? Iya. Jadi saya itu punya kebiasaan 18-21 itu dari jam 6 maghrib sampai jam 9 malam saya nggak on HP, off semua WhatsApp, off Instagram off, pokoknya semua medsos off untuk menulis buku itu atau mengerjakan tugas. Nah, terkhusus di sini bicara mengenai menulis di 18-21 ini saya menulis full, dapatnya berapa halaman, kemudian sesuai dengan subjudul yang saya tentukan, atau kadang di pagi hari pada saat berangkat ke kampus ya teh saya tuh menulis pada saat menunggu dosen, pada saat jam kosong saya menulis di notes handphone dulu, baru dipindahin ke laptop gitu. Nah, untuk yang tadi kan ada sistem 18-21 itu tuh teteh benar-benar dari apa sih, buatan teteh sendiri atau terinspirasi dari orang lain teh? Terinspirasi dari orang lain. Jadi inget dulu guru di SMP Bu Hajayati ya, guru bahasa Indonesia, inget banget beliau mengajarkan gerakan 18-21. Jam 6 sampai jam 9 malam itu kita off medsos semuanya. Dan saya juga nggak punya aplikasi TikTok karena saya tahu bahwa aplikasi TikTok itu bakal menghambat saya untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang produktif. Berarti guru teteh di SMP sangat-sangat menginspirasi juga ya, betul. Bisa kali aja nanti Bu siapa tadi? Bu Yati. Ya, Bu Yati bisa nonton video ini gitu. Ingat sama Teh Ida. Terima kasih nih untuk Bu Yati untuk inspirasinya gitu. Terus ada lagi nih pertanyaan, gimana sih cara mengatasi blokade kreatif atau kehilangan inspirasi dalam menulis? Apa ada strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut? Soalnya kan kadang kita tuh berhenti gitu di tengah jalan, aduh bingung ini mau ngelanjutin gimana, atau kadang tuh udah tahu nanti konfliknya mau gimana, tapi kita tuh bingung gitu cara menuju ke si konfliknya itu tuh gimana. Nah, dari teteh ada nggak sih teh tips and trick gitu untuk mengalami blokade inspirasi ini gitu? Iya, kehilangan inspirasi itu sering ya. Salah satunya di penulisan buku ketiga ini lagi kehilangan inspirasi. Sebenarnya udah punya judulnya apa, udah ada. Nah, tinggal dicari aja nih subjudulnya tuh belum ketemu semua. Jadi kehilangan inspirasi itu pasti ada. Dan yang saya lakukan pada saat kehilangan inspirasi adalah berhenti menulis. Jadi nggak dipaksakan. Karena kalau dipaksakan itu keluar jalur dari judul yang sudah ditentukan. Nah, jadi ya udah kita cari inspirasi dulu keluar. Bahkan pernah keluar jalan-jalan aja nyari inspirasi apa ya yang bisa dilihat dari lingkungan sekitar, dari kehidupan sekitar. Yang judul buku kedua pada akhirnya kita kasih diri berhenti, ini adalah lucunya terinspirasi dari tukang becak yang ada di jalan. Jadi pada saat berangkat ke kampus lewat Galumas itu ngelihat di pinggir jembatan itu banyak banget ya orang-orang yang duduk-duduk di situ, tahu kan anak-anak kecil yang sedang cari rezeki, kemudian orang tua, terus ada salah satunya tukang beca yang sangat menarik perhatian. Di situ saya ngelihat bahwa pada akhirnya kita akan sendiri dan berhenti, melihat bahwa kesendirian itu adalah hal yang pasti kan, kesepian itu hal yang pasti kita alami pada saatnya di dunia, bahkan pada saat nanti kita di tempat keabadian pun sendiri itu hal yang pasti kita lalui kan. Jadi ngelihat tukang beca sendirian mencari nafkah di jalanan, mereka berjuang sendirian untuk menghidupi keluarganya yang di rumah bila mereka masih punya keluarga. Tapi kalau enggak kan mereka menjalani kehidupan itu kan sendiri. Jadi di situ saya bisa berpikir, mencari kesimpulan bahwasannya pada akhirnya kita akan sendiri dan berhenti. Kita akan sendiri kembali pada sang ilahi dan berhenti dari hiruk pikuk duniawi. Jadi kayak ternyata kehidupan di dunia itu benar-benar hanya sebatas sementara ya. Karena pada akhirnya kita akan sendiri, seramai apapun kita ada di lingkungan ini, banyak orang yang menemani, banyak teman-teman, tapi pada akhirnya kita akan sendiri. Bahkan sebanyak apapun teman kita, pada nyatanya kita nanti akan sendiri. Makanya kesendirian itu adalah hal yang pasti dan hal yang tidak harus kita takuti. Karena pada saatnya, saat waktunya tiba, kita tetap akan sendiri gitu kan. Kita kembali pulang kepada Sang Pencipta juga sendiri. Maka sebenarnya apa sih yang harus ditakutin dari kesendirian gitu? Bahwa pada kenyataannya sendiri juga kita bisa gitu kan. Meski kita tetap butuh bantuan orang lain, namun pada kenyataannya
kenyataannya kesendirian itu hal yang pasti yang kita alami gitu. Iya sih, kan sekarang ini juga ada istilah kayak people come and go gitu Iya, ya. betul. Kayak kita ya mau lagi sama siapapun pasti orang itu juga nanti ujung-ujungnya antara hilang dengan sendirinya atau emang udah hilang dengan takdir yang sudah ditentukan gitu kan. Tadi kan Teteh bercerita katanya sempat terinspirasi dengan tukang beca juga ya. Nah itu tuh untuk membangun cerita Teteh, apakah Teteh kayak sempat ngobrol-ngobrol dengan apa sih orang-orang yang membuat Teteh terinspirasi atau hanya cukup melihat mereka saja dan langsung terfikirkan gitu? Sebenarnya itu tuh kita nggak ada interaksi sama orang terkait ya, kayak cuma sebatas pikiran sendiri. Dan ini kenyataan sekali, dua buku ini, judul buku ini sangat relate dengan kehidupan. Bila Kecewa Kembali Menyapa itu, kenapa judulnya dibuat seperti itu? Karena isinya itu mengenai proses perjuangan untuk meraih mimpi. Bagaimana resolusi itu dibuat ketika zaman SMA sampai akhirnya sebenarnya Allah itu baik banget ya. Kadang kita tuh harus menyadari bahwa sebenarnya pertolongan Allah itu dekat banget gitu, tapi kadang kita yang terlambat menyadari akan hal itu. Nah, judul buku yang pertama itu Bila Kecewa Kembali Menyapa bicara soal mimpi, perjuangan meraih impian, berproses. Dan yang saya yakini adalah bahwasannya biarin orang lain mau meragukan impian kita, tapi satu hal yang harus kita yakini, diri kita tuh harus yakin sama mimpi yang sedang kita inginkan, mimpi yang kita harapkan. Jangan sampai orang lain meragukan impian kita dan kitanya sendiri malah semakin ragu akan impian kita. Nah, dari buku itu kenyataan banget, pokoknya judul-judul buku itu terjadi sangat nyata ya di kehidupan. Kemudian kalau untuk inspirasi mengenai karya tulis itu nggak ada sangkut pautnya sama orang terkait, itu emang pure pemikiran aja, hikmah-hikmah yang diambil dari sekilas yang dilihat saja, kemudian dari judul tersebut dikembangkan menjadi subjudul sampai akhirnya bisa terbit sebuah buku. Nah, dari judul-judul itu biasanya dibuat misalkan apa yang ingin dibahas hari ini ada 5 topik yang ingin dibahas, ditulis di notes handphone dulu misalkan kalau lagi di kampus, kemudian kalau di rumah disalin ke laptop, dikembangin lagi, atau mungkin bisa nulis poin-poinnya dulu, nanti dikembangin jadi karangannya gimana ceritanya gitu. Cuman untuk buku saya pribadi sih kebanyakan ya dari pengalaman pribadi, juga dari cerita dari teman-teman yang sering curhat aja sih. Berarti tadi kan ada teman-teman yang curhat, berarti benar-benar diambil dari pengalaman orang-orang di sekitar Teteh ya. Gini Teh, kan sekarang tuh Teteh masih semester 2, terus tadi juga udah nerbitin 2 buku. Bisa dibilang benar-benar produktif banget nih ya dalam menulis. Kalau dari Teteh tuh ada target waktunya gitu nggak sih Teh? Ya, target waktunya itu adalah setiap 1 semester ya. Pokoknya 1 semester itu targetnya menerbitkan buku. Kalau untuk target penulisannya itu sejauh ini sih 1 bulan selesai. Target penulisan sejauh ini 1 bulan selesai. Cuman kadang di buku yang kedua ini ada beberapa kali mogok sampai 3 bulan baru bisa selesai kan. Kalau untuk di buku yang pertama alhamdulillah 1 bulan itu lancar karena benar-benar itu ide yang dikumpulkan dari zaman SMA yang baru bisa dituangkan pada saat kuliah semester 1. Berarti kan tadi 1 semester targetnya terus 1 buku. Berarti kalau misalnya nanti kuliah itu kan rata-rata 7-8 semester, berarti bisa terbitin 7-8 buku ya. Semoga kita doakan sama-sama, semoga Teh Firda mencapai targetnya gitu, dilancarkan juga untuk proses penulisan bukunya. Nah, kan tadi kita berbicara soal disiplin, pasti dari teman-teman juga nih banyak yang pengen jadi penulis tapi masih mikirin kayak, aduh saya masih sekolah, saya masih kuliah, saya masih susah nih bagi waktunya, masih banyak ketakutan tentang pembagian waktu antara belajar, istirahat, dan menulis buku gitu. Dari Teh Firda sendiri ada nggak sih Teh tips and trick buat penulis-penulis pemula yang masih ada kegiatan lain selain menulis untuk tetap produktif gitu Teh? Ya, kuncinya itu mulai dulu ya. Kemudian konsisten, punya target, punya tujuan. Mulai dulu menulisnya, kalau kehilangan inspirasi cari lagi inspirasinya.
dari setiap kata kalimat dibaca lagi, kemudian dikembangkan lagi, dijadiin topik yang baru lagi. Terus konsisten dan punya target kapan buku itu mau diterbitkan, atau hanya sekedar senang menulis saja disimpan di Word ya nggak apa-apa, cuman kan alangkah lebih baiknya dikembangkan lagi ya, kemudian diserahkan ke pihak penerbit, dicoba dulu aja kirim ke penerbit yang teman-teman cari, kemudian teman-teman ikut seleksinya penerbitan buku. Ada kok beberapa penerbit yang membuka publishing atau penerbitan gratis untuk teman-teman penulis yang baru menerbitkan buku pertama gitu. Oke, nah berarti buat temen-temen nih untuk yang masih takut-takut, jangan takut-takut lagi, kita coba aja dulu ya Teh ya, masalah untuk gimana nanti ke depannya ya dihadapi aja ya Teh ya. Oke, mungkin untuk sesi inspirasi sore hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Teh Firda sudah dicukupkan saja, karena menurut saya tadi penjelasan dari Teh Firda juga sudah sangat-sangat cukup. Mungkin bagi teman-teman yang pengen bertanya-tanya ke Teh Firda bisa nanti ya DM ke Teh Firda, boleh nggak Teh? Boleh banget. Iya nih, buat teman-teman kalau misalnya masih kepo-kepo tentang dunia kepenulisan, tentang gimana cara Teh Firda bagi waktunya atau gimana cara Teh Firda cari inspirasi, boleh DM IG Teh Firda, nanti saya cantumkan ya. Oke, terima kasih ya Teh sudah datang di acara talk show pada sore hari ini. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.